Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita mengawali majelis ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah cukup lama ya terhenti ya kajian rutin yang kebetulan di pekan pertama Rabu ini jadwal saya karena faktor pandemi ya, dan ini sudah mulai kembali. Mudah-mudahan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala suasana yang semakin reda, semakin baik ini kita bisa dengan cepat melakukan recovery ya, perbaikan kembali, mulai semangat kita ya, termasuk menata kembali struktur pemahaman kita melalui taklim-taklim yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Masjid Ar-Rahmah ini. Saya melihat jadwal yang cukup banyak, ada kajian tazkiyah, ada akidah, ada fikih dan lain-lain, akan terstruktur dan secara tematik bertahap dilakukan. Mudah-mudahan betul-betul ini bisa menjadi dasar yang sangat penting ya, khususnya buat para jamaah sekalian yang memang secara faktanya tidak berkesempatan mempelajari Islam secara terstruktur, gitu kan? Kayak di pesantren apa di studi secara khusus ya, sehingga tema-tema yang disajikan itu akan sangat membantu insya Allah ya, di dalam penguatan pemahaman kita tentang keislaman ini. Saya teringat bahwa Imam Bukhari itu menulis satu bab tersendiri di dalam kitab Sahih Bukhari, itu namanya Babul Ilmi Qabla al-Qawli wal Amal. Menarik sekali, temanya adalah Babul Ilmi Qabla al-Qawli wal Amal. Bab ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu. Sebelum orang itu bicara, sebelum orang itu berbuat, bertindak, itu dasarnya harus ilmu. Beliau mengawalnya dengan karena sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi untuk la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, nah itu dasarnya diperintahkan fa'lam dulu dengan ilmu. Nah, disinilah relevansi tema-tema kajian tentang keilmuan, keislaman yang disajikan oleh Masjid Ar-Rahmah ini sangat berguna. Mudah-mudahan jenengan semuanya bisa rutin ya, kemudian bertahap tema-temanya, karena tema yang satu dengan tema-tema yang lain pasti ada keterkaitan. Nah, Islam itu kalau dibagi secara tematik ada 3 tema besar. Satu, tema tentang akidah, tentang keimanan. Kedua, tema tentang syariah ya, masalah hukum, baik itu ibadah maupun muamalah ya. Dan yang ketiga, tema akhlak, yang di dalamnya salah satunya adalah masalah tazkiyah. Nah, tiga-tiganya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nggak mungkin kita hanya bahas akidah tanpa memahami syariah, atau sebaliknya, belajar syariah tapi tanpa kemudian lemah memahami akidah, atau akidah dan syariah tapi tanpa rasa gitu. Tidak melibatkan bagaimana penghayatan, perenungan, sisi-sisi kejiwaannya. Nah, kalau orang hanya alim saja, orang hanya berilmu saja, kalau nggak didasari dengan tazkiyah, dengan akhlak, biasanya itu nanti muncul sombongnya ya. Kadang muncul hanya pinternya
apalagi di dunia sekarang ini. Nah, itu orang bermain kata, bermain pasal, bermain argumentasi itu diperdebatkan, bahkan dipertontonkan. Memang judulnya itu dibuat untuk orang berdebat. Jadi yang panas terus, pikiran panas, kemudian hati juga panas, gitu kan. Masing-masing pakai dalil ini, masing-masing pakai pasal ini, ya, tema-tema sosial, tema-tema yang lain-lain. Nah, itu kadang buat orang malah bukan semakin tenang jiwanya. Lihat acara itu malah makin pusing, makin panas hatinya itu. Nah, akhirnya ya itu berpengaruh kepada cara dia berpikir, cara dia melihat sesuatu, cara dia merasakan sesuatu. Baik, kembali kepada tema saya diamanahkan untuk ya mengkaji tentang masalah tazkiyah ya. Ikhwas sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, agak sedikit mengulang yang pernah kita sampaikan tentang tazkiyah ini. Tazkiyah ini kalau kita lihat dari si bahasanya saja itu berangkat dari zakka yuzakki ya. Jadi ada satu proses secara sadar yang dilakukan, yaitu upaya kita ya melalui proses dan melalui pemahaman agama ini untuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh secara sadar untuk membersihkan jiwa kita dan memperbaiki diri kita ya. Karena objeknya tazkiyah itu adalah hati, jiwa, dan jiwa itu salah satu sifatnya adalah al-ammarah bisu ya. Maka tazkiyah itu sebenarnya adalah kalau dibilang ya metode ya, satu cara yang Al-Quran bimbing kita, Nabi bimbing kita, bagaimana supaya kita ini hati kita semakin baik, semakin bersih, semakin jauh dari penyakit-penyakit yang itu bisa secara kronis merusak ya, jiwa kita. Nah, sehingga kemudian dari situ nanti orang itu bisa semakin baik, semakin bagus, semakin bersih hatinya, dan itu sangat berpengaruh kepada yang lainnya. Kenapa demikian? Karena objeknya tazkiyah itu hati, objeknya tazkiyah itu jiwa, dan sama-sama sudah kita memahami bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bicara konteksnya adalah pemahaman yang diajarkan Islam, masalah kita yang paling inti itu masalah hati dulu. Masalah kita yang paling utama itu masalah hati dulu. Di situ letak keimanan, di situ letak ketakwaan, di situ letak kebahagiaan, di situ letak kenikmatan. Di situ orang bisa marah, di situ orang bisa bangga, di situ orang bisa bahagia. Hati itu pula yang bisa membuat orang itu kemudian panas, ya. Kemudian sifat syaitannya mendominasinya. Tapi hati itu pula yang kemudian orang bisa sangat bahagia meskipun dia mungkin kekurangan secara materi. Betul nggak? Nggak ada jaminan bahwa orang kemudian apakah karena jabatannya, karena posisinya, karena ekonominya, karena apa-apa sebagainya, yang simbol-simbol yang sifatnya materi itu membuat orang otomatis kemudian bahagia. Oh, nggak ada jaminan itu. Sebaliknya pula kita melihat banyak orang itu yang mohon maaf secara hitung-hitungan materi gitu ya, ya itu nggak layak disebut dengan bahasa umum orang itu bahagia gitu ya. Dia miskin ya ekonomi kurang, fisiknya mungkin juga kadang-kadang tidak sesehat orang yang lainnya gitu. Tapi bukan berarti kemudian orang itu nggak bahagia, bukan berarti begitu. Karena jangan kita terjebak kepada melihat kebahagiaan, melihat orang bahagia itu dari sisi-sisi yang sifatnya materialistik, materi. Tidak, nggak ada jaminan. Betul bahwa secara duniawi, secara logika, materi-materi itu menjadi sarana untuk membuat orang menambah bahagia, ya. Orang tambah ilmu tentu mestinya tambah bahagia. Ya. Orang tambah sehat fisiknya tentu mestinya makin bahagia. Ya. Kalau pakai indikator kebahagiaan itu memang salah satunya ya faktor ekonomi. Ya. Saya baca di data yang terakhir itu di tahun 2021 ini banyak orang yang mengalami lelah mental, ya, stres lah akibat pandemi ini. Ya. Bahkan kalau diperbandingkan antar negara, Indonesia katanya nomor 82 tingkat
Artinya tingkat tidak bahagianya itu dibandingkan dengan negara-negara samping itu kalah gitu. Tapi tetap laki-laki ukuran masalah ekonomi diantaranya. Ya, banyak anak kena PHK. Sekarang angka pengangguran sampai meningkat menjadi 27 juta lebih ya. Faktor. Jadi dampak pandemi kemarin kan luar biasa ini kan ya. Luar biasa dampaknya. Ekonomi, kemudian kesehatan, banyak saudara kita yang juga meninggal ya. Bahkan saudara kita, teman dekat kita juga kena korban pandemi ya. Kemudian dampaknya secara ekonomi, dampaknya secara pendidikan, sosial dan lain sebagainya, saya pikir itu. Nah, kembali ke tema kita, maka akar masalah kita sebenarnya, masalah inti kita itu ada di hati. Coba kita ingat hadis Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari itu, ala inna fil jasadi mudghah, kan begitu ya. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Di kitab Tazkiyatun Nafas karangan Dr. Imam Ahmad Farid yang pernah kita kupas juga dulu itu, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini itu mengatakan hati itu ibaratnya raja. Ibaratnya raja. Kalau raja itu sudah bertitah, maka yang lain-lain sudah pasti ikut dan pasti mengikuti apa kata raja itu. Beliau mengibaratkan seperti itulah hati kita itu sebenarnya itu penggerak motor utama kita dalam kehidupan itu hati gitu. Kalau hati itu sudah benar ya, sudah baik, tertazkiyah dengan baik, itu nanti pikiran gitu ya. Kemudian cara kita bicara, cara kita memandang, cara kita berpikir, mata kita melihat apa, telinga kita mendengarkan apa, mulut kita bicara apa, tangan kita melakukan apa, kaki kita berangkat kemana, itu dikendalikan oleh hati. Jelas jadinya ya, bahwa tazkiyah itu penting banget gitu loh. Dan itu salah satu misi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu proses tazkiyah di sini tidak asal-asalan karena tazkiyah itu dalam konteks bahasa Al-Quran itu selalu harus bersumberkan kepada bagaimana Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW mengajarkan kepada kita proses-proses tazkiyah itu dengan benar. Pasti kalau orang melalui proses yang benar dalam tazkiyahnya itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya. Dia akan pasti mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Dan ujung-ujungnya dia pasti akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Nggak ada kata yang lain. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasul, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada kalimat wa yuzakkihim. Jadi salah satu misi kenabian itu adalah wa yuzakkihim. Nah, karena itu ini teorinya begitu ya. Jadi sekarang ini yang kita pahami adalah nanti kita akan masuk ke tema tematik tentang tazkiyah, tapi kita sudah memiliki satu frame pemahaman ya, cara berpikir, cara melihat apa sih pentingnya, apa sih relevansinya tazkiyah itu dalam kehidupan kita. Itu masalahnya. Sehingga nanti kita pahami, oh yang saya lakukan ini bagian dari tazkiyah. Oh ini bukan tazkiyah. Nah nanti kita ke situ kita harapannya. Karena tazkiyah itu nanti akan lebih menuntut banyak prakteknya daripada teorinya. Betul, teori itu untuk memahamkan. Oh beginilah mestinya itu yang dikatakan proses tazkiyah. Oh beginilah caranya. Oh inilah ukurannya. Oh inilah outputnya, inilah outcome-nya. Dikatakan orang itu berhasil tazkiyahnya, apa indikatornya? Itu nanti itu butuh teori, memang butuh memahami ilmunya. Nah, nanti pada prakteknya kita akan merasakan sejauh mana proses tazkiyah diri saya ini. Kira-kira level mana kita ini sudah mulai bisa memperbaiki diri kita. Ya nyatanya tidak mudah, nyatanya nggak mudah. Karena saya katakan di awal tadi, tazkiyah itu proses ya secara sadar, sengaja. Kita harus menyadari bahwa kita sedang melakukan sesuatu, yang sesuatu itu akan berimplikasi kepada baiknya hati kita. Nah, itu yang dimaksud dengan tazkiyah. Makanya fi'ilnya fi'il apa namanya? Fi'il sulasiul mazid gitu kan. Ada objeknya.
Nanti indikatornya itu adalah bagaimana ketika hati kita makin tenang, hati kita makin baik, semangat ibadahnya kita makin bagus, ya banyak sekali lah itu. Jadi kalau di dalam kitab Ihya yang kemudian juga sempat saya singgungkan, kitab Al-Mustakhlas karena Said Hawa yang banyak mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin, itu menyampaikan salah satunya bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bagian dari cara orang untuk mentazkiyah dirinya. Ada tazkiyah melalui ilmu, ada tazkiyah melalui ibadah-ibadah. Kita sholat itu sebenarnya itu bagian bagaimana kita sadar bahwa sholat itu bagian dari tazkiyah. Ada orang, mohon maaf, ada orang yang memang sholatnya itu ya sekedar sholat, ya levelnya baru pada gerakan-gerakan, ya. Itu pun masih ada yang kadang-kadang sholatnya asal-asalan, ada yang sholatnya sakobri. Apa sakobri? Ya, sholat kobro. Nah, kalau pas sempat sholat, kalau pas alasan sibuk ada banyak kerjaan Ustaz, udah nggak sholat gitu kan. Banyak itu. Kalau pas nggak ada kerjaan sholat, kalau pas nggak ada kerjaan dikit itu berat kerjaannya daripada sholatnya. Pura-pura lupa, pura-pura nggak dengar adzan, ya. Atau kemudian kadang-kadang saya masih menjumpai di beberapa tempat, tapi ya prihatin ya. Orang sholat asar itu maghrib kurang 5 menit. Kita kan mampir ke masjid nunggu waktu maghrib adzan. Tiba-tiba masih ada yang datang. Tak pikir kan sholat tahiyat. Loh kok 4 rakaat ya? Ini kan berarti sholat asar. Nggak mungkin saya nangkep itu sholat. Ini sholat sholat tahiyat masuk 4 rakaat. Setahu saya kan asar 4 rakaat ya. Wah, ini kok 4 rakaat ya. Padahal waktunya maghrib tinggal 5 menit. Wah, ya kita khusnudzon ya, mungkin dia kelupaan ya. Khusnudzon dulu kita. Tapi kalau itu berulang-ulang ya bukan kelupaan itu. Ya, bukan kelupaan ya. Kenapa orang kemudian kok masih mudah ya melakukan kemaksiatan? Bahkan kadang-kadang nggak merasa nyesel gitu loh. Ya. Nah itu problem tazkiyah nanti itu. Kenapa ya orang kemudian menikmati betul ibadahnya ya? Kok bisa ya? Kenapa seorang kok begitu mudah tergerak untuk melakukan kebaikan ya? Apakah kebaikan dalam bentuk ibadah, mahdo? Apakah kebaikan dalam bentuk membantu orang? Apakah kebaikan dalam bentuk sekecil apapun? Kok enak dia? Kok mudah ya? Itu tazkiyah. Gitu loh. Jadi sekali lagi proses tazkiyah ini penting sekali. Assalamualaikum. Maka insya Allah nanti di tema-tema yang kita akan angkat ya banyak sekali tema-temanya karena manusia itu kan dari 3 unsur ya kebutuhan kita. Kalau kebutuhan fisik jasmani ya sudah itu bahasanya masalah kesehatan, masalah bagaimana kita menjaga kesehatan, ya masalah gizi, masalah olahraga itu hubungannya dengan fisik kita. Kemudian yang kedua adalah manusia ada aspek akalnya. Nah ini masalah pengetahuan, pemahaman. Yang tadi Imam Bukhari juga mengatakan penting sekali. Yang penting yang masuk ke kita itu ilmu yang benar gitu. Tapi kalau yang masuk kepada kita itu ilmu yang nggak benar juga masalah. Gitu. Nah ini butuh nutrisi. Dan yang ketiga manusia itu punya jiwa. Tapi Nabi ketika kemudian dari 3 unsur itu manakah yang paling penting, manakah yang paling mendasar? Ibarat bangunan itu manakah yang paling pondasi? Mana pondasinya? Itu hati dulu. Akidah di situ. Di situ ada akidah. Ini masalah keyakinan. Maka doa Nabi kita kan ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya sarrif qulubana ila ta'atik. Kita minta kepada Allah itu hati kita itu jejak, lurus, istiqomah, enggak bolak-balik gitu. Memang sifat hati bolak-balik. Tapi kita ingin minta pada Allah itu jangan baliknya yang ke negatif itu. Jangan baliknya yang kepada maksiat. Mungkin ya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah iman itu naik turun, semuanya sepakat. Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan semua ulama-ulama itu sepakat. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Itu clear, sudah selesai. Nah, pengertian iman itu kan atas tasdiqu bil qalbi, ya, pembenaran dengan hati,
al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan, wal imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa naik bisa turun. Nah, naik turun itu yang membuat kapan orang bisa turun dan naik itu, yaitu faktor iman, faktor tazkiyah nantinya. Ya, mudah-mudahan ya pengantar singkat ini untuk kita masukin nanti itu bisa kita pahami bahwa tazkiyah itu adalah sebuah proses. Ya, yang namanya proses nggak bisa sekali dua kali selesai. Terus menerus harus kita lakukan, ikhtiarkan. Ya, bahwa tazkiyah itu adalah proses untuk membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. Ya, sehingga kemudian kita bisa berubah lebih baik dari kondisi yang mungkin terjelek kita meningkat sehingga kemudian kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan implikasinya nanti ya kita akan bisa lahir dalam diri kita kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Orang yang tazkiyahnya bagus dan benar, insya Allah pribadinya akan semakin baik. Dan kalau pribadinya sudah semakin baik, maka dampaknya pula peran-peran sosialnya ya, dampak sosialnya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan di kantor, kehidupan bermasyarakat, ya, kehidupan bahkan bernegara. Nah, itu juga akan semakin baik. Jadi kalau sekarang ini indikator sosial kita lihat kok banyak gaduh, banyak isu-isu yang nggak produktif gitu kan. Padahal mereka kalau kita tanya pendidikannya juga sangat tinggi, gitu kan. Bukan orang yang tidak paham. Mereka tahu hukum, mereka tahu pasal, mereka tahu ilmu-ilmu macam-macam, tapi kok kemudian nggak berkorelasi ya? Ya, jabatannya, pengetahuannya, akademisnya itu dengan indikator kebahagiaan yang bisa membuat ketenangan hati. Itu menurut saya salah satu jawabannya adalah memang kita masih punya problem dengan tazkiyahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, nanti bisa menambahkan kepada kita keberkahan majelis ini, membuat hati kita semakin tenang, membuat pemahaman kita semakin lurus, ya, kemudian membuat kita semakin menikmati bahwa kehidupan ini adalah proses yang terus-menerus kita lakukan dalam rangka untuk kita lebih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menemukan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lu matasmaun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.